Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita umur panjang, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, umur panjang, sehingga kita bisa berjumpa lagi di sekolah yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana oleh beliau yang telah mengubah pola pikir manusia dari pola pikir jahiliyah menjadi Islamnya seperti sekarang ini. Baiklah, kata-kata penghormatan kami yang kami hormati kepala sekolah dan yang kami hormati seluruh dewan guru yang sudah berhadir pada pagi hari ini, dan kepada siswa-siswi kami yang sangat kami cintai. Baiklah, pada hari ini Ibu masih diberikan kesempatan untuk bisa berdiri di hadapan kalian, gunanya untuk memberikan amanat pada pembina upacara pada pagi yang kita cintai ini. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada anak kelas 32 yang telah bersedia dan yang telah bersusah payah dari kemarin latihan sehingga untuk menampilkan hari ini yang begitu maksimal. Meskipun ada beberapa hal, juga masih ada kekurangan, dan itu kita jadikan pelajaran sehingga untuk minggu depan itu tidak akan terulang kembali. Kemudian apa yang hari ini, kebaikan-kebaikan hari ini itu akan kita jadikan sebagai pedoman agar minggu depan itu lebih kita tingkatkan lagi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini amanat pembina hari ini yang bertema tentang sebatang pensil dan kehidupan. Baiklah, pada hari ini Ibu menggunakan sebatang pensil. Kalian bisa lihat pensil ini. Nah, jika kita beli pensil ini pasti di dalam keadaan tumpul. Ini belum diserut. Jadi bagaimana agar pensil ini bisa berguna? Nah, agar pensil ini berguna, sudah pasti kita serut terlebih dahulu. Kemudian kita tajamkan, ya kan? Nah, pensil ini agar berguna pasti kita tajamkan. Bahkan penajaman ulang itu dilakukan berulang-ulang dari waktu ke waktu. Mau tidak mau, ini harus dilakukan agar pensil ini berguna. Jadi jika kita bayangkan dengan proses penajaman yang dilalui oleh pensil ini, kalau kita bayangkan, pasti ini merupakan sesuatu hal yang sangat menyakitkan, sesuatu hal yang sangat melelahkan. Tapi mau tidak mau, agar pensil ini bisa kita pergunakan, proses penajaman itu harus terjadi. Jikalau kita analogikakan ke dalam kehidupan kita, proses penajaman yang dilakukan oleh pensil ini pasti sama dengan kehidupan kita. Jadi, agar kehidupan kita itu bisa berguna, maka proses penajaman itu juga harus dilakukan. Mau tidak mau, proses penajaman itu bahkan berulang-ulang harus kita lakukan. Jadi ada apa saja yang ada pada diri kita itu yang harus melalui proses penajaman. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan, nah coba tidak ada yang ribut. Tidak ada yang ribut agar apa yang Ibu sampaikan itu bisa kalian simak dengan baik. Jadi ada 4 hal yang ada pada diri kita itu
yang harus melalui proses penajaman. Yang pertama adalah fisik, yang kedua adalah otak, dan yang ketiga adalah jiwa, dan yang terakhir adalah mental. Jadi yang pertama adalah fisik. Fisik, kita harus menjaga kesehatan. Dengan cara apa kita menjaga kesehatan? Nah, yang pertama, kita harus menjaga pola makan. Nah, kita harus bisa menjaga apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu harus sehat. Sebab jika asupan makanan dan minuman yang kita makan dan yang kita minum, jikalau nantinya menyebabkan tubuh kita itu menjadi sakit, maka itu sama dengan kita menzalimi tubuh kita sendiri. Bahkan kami di sini berulang-ulang memberitahukan kepada kalian semua, tolonglah kita itu jangan jajan sembarangan. Boleh kalian jajan di luar, tapi tolong jaga makanan apa yang kalian makan. Bahkan kami berulang-ulang menasihati kalian itu agar tidak makan mie mentah ataupun sejenisnya dan minuman-minuman yang di dalam kemasan. Tapi masih juga kami lihat sampai hari ini itu masih juga kalian makan. Tubuh kita nantinya akan menjadi kita sendiri yang rugi. Sebab seandainya kita tunda pekerjaan-pekerjaan, baik itu pekerjaan sekolah, pekerjaan rumah, dengan alasan kita sakit, maka pekerjaan-pekerjaan tersebut semakin hari semakin menumpuk. Nah, coba kita lihat teman-teman kita, ada beberapa orang yang sampai hari ini masih belum bisa sekolah. Itu kenapa? Nah, itu harus bisa kita jadikan sebagai pelajaran bagi kita semua. Jadi tolong jaga pola makan yang sehat. Jangan makan makanan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Bisa dipahami? Nah, kemudian yang kedua, otak. Otak kita harus ditingkatkan kualitasnya. Dengan cara apa, Bu, kita meningkatkan kualitas otak kita? Yaitu dengan cara belajar dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Sehingga ketika ada pertanyaan ataupun ketika guru memberikan tugas, jikalau otak kita itu tidak kita tingkatkan kualitasnya, maka ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu sulit sekali kita kerjakan, bahkan bisa meresahkan orang lain. Itu bisa kalian lihat sendiri ketika di dalam kelas, antara orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Bahkan jikalau kita meningkatkan kualitas otak kita, kita bisa menghadapi berbagai macam masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ingat ya, Mas, otak kita kalau di dalam kondisi yang sama, maka kita tidak akan bisa mencari solusi yang terbaik. Jika kita ingin mencari solusi yang terbaik, ketika otak kita berada di tingkat A, maka kita harus menaikkan ke grade B. Harus kita tingkatkan sehingga kita mempunyai solusi-solusi yang terbaik. Memang capek kalau kita belajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Tidak ada jam kos alias jam kosong. Ini sering sekali Bu dengar. Bu, kami hari ini sangat lelah, Bu. Capek, Bu. Belajar dari jam pertama sampai jam terakhir. Tidak ada jam kos. Nah, ini bahasa anak kelas 1 sekarang ya. Tidak ada jam kosong. Meski
meskipun melelahkan, nah itu harus kalian lalui apabila kalian ingin menjadi orang-orang yang berhasil. Itu kalian ingat, mulai hari ini tidak ada lagi mendengar yang namanya jangkau. Ketika ada guru pengganti, mau tidak mau kalian harus terima. Sebab orang-orang yang ingin sukses, dia tidak ingin membuang-buang waktu. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga jiwa. Jiwa kita harus sehat. Bagaimana agar jiwa kita harus sehat? Yang pertama, kita harus meningkatkan dengan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjaga hubungan horizontal dengan sesama makhluk. Tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Semata-mata karena ingin mencapai ridhanya Allah. Jangan main-main. Ketika kita sholat, itu harus dengan yakin, harus dengan khusyuk. Kemudian tingkatkan hubungan dengan sesama makhluk. Kalau orang yang sehat jiwanya, dia itu akan memperlakukan manusia yang lain dengan menghargai, dengan menghormatinya. Saling menghargai, saling menghormati. Tetapi kalau jiwanya itu sakit, tingkah lakunya, ucapannya selalu jahat. Tingkah lakunya itu tidak baik. Perilakunya itu ketus. Tapi jika orang jiwanya sehat, pasti dia itu melakukan manusia itu dengan penuh rasa cinta dan saling sayang menyayangi. Bu, sakit sekali rasanya ketika kita selalu berbaik hati dengan orang yang selalu jahat dengan kita. Pernah kalian merasakan? Pernah. Tapi mau tidak mau itu harus kalian terima. Maka untuk mengatasi hal tersebut, tingkatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir adalah mental. Mental kita juga harus sehat. Sebab mental yang sehat memiliki karakter yang kuat. Dengan cara apa kita menjaga mental agar selalu sehat? Yang pertama sekali, kita tidak boleh menolak. Kita harus menyadari setiap kesulitan yang datang itu bukanlah untuk menghancurkan diri kita. Akan tetapi kesulitan yang datang itu agar kita itu menyadari bahwa kita memiliki potensi dan kemampuan. Ketika ada orang yang membuli kita, ketika ada orang yang menyakiti kita, maka untuk mengatasi hal tersebut kita harus membiarkannya. Jangan diopek. Ketika ada orang yang menyakiti kita, itu tidak boleh kita hiraukan. Sebab kesuksesan itu datang pasti melalui proses-proses yang sangat sulit. Tidak ada orang-orang yang sukses di dunia ini melalui proses yang begitu aman-aman saja. Pasti berbagai macam cobaan yang ia lalui. Bahkan orang-orang sukses yang bisa kita lihat yang masih ada sampai hari ini, bahkan yang sudah tiada. Kalian bisa baca dari biografinya tersendiri.
Kita bisa melihat biografinya, bagaimana susahnya mereka dalam menuntut ilmu, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Kita harus bisa mencontohkan. Itu gunanya kita mempelajari tentang biografi para ilmuwan, baik itu para ilmuwan Muslim maupun para tokoh-tokoh ulama. Jadi bukan hanya semata-mata untuk mempelajari saja, tapi kita juga harus mencontohkan. Kita harus bisa menjadikan teladan agar hidup kita menjadi orang-orang sukses seperti mereka. Jadi jangan pernah kita hiraukan tentang bisikan-bisikan orang, sebab kita ini banyak sekali tugas-tugas yang harus kita lalui, banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang harus kita selesaikan. Maka baik itu bully dan lain-lain itu kita abaikan. Itu merupakan mental juara. Perlu disampaikan sekali lagi, ada 4 hal yang ada pada diri kita itu yang harus kita tajamkan. Yang pertama tadi adalah fisik, yang kedua adalah otak, yang ketiga adalah jiwa, dan yang terakhir adalah mental. Bagus. Jadi tolong keempat-empat itu kalian asah, kalian tajamkan. Meskipun itu merupakan hal yang menyakitkan, melelahkan, tapi itu harus kalian lalui. Sebab orang-orang yang mentalnya itu sehat, dia tidak akan mudah cengeng. Baru ditegur sebentar sudah jatuh, baru ditegur sebentar sudah cengeng. Tapi orang-orang yang mentalnya kuat, orang-orang yang mentalnya sehat, dia tidak mudah menyerah. Dia tidak mudah menyerah, tidak mudah cengeng. Kemudian yang terakhir, tolong kalian mengabaikan apapun tentang pembulian baik di sekolah maupun di mana-mana. Tolong kalian abaikan, jangan kalian hiraukan. Sebab jangan sampai kita melihat orang-orang yang jiwanya sakit tersenyum, melihat kita itu terjatuh, melihat kita itu down. Nah, Ibu rasa cukup sampai di sini dulu amanat pada hari ini. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.